Halo, ketemu lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini saya mau ngomong sedikit tentang santet atau teluh ya. Santet dengan teluh tuh berbeda. Biasanya kalau santet itu dia hanya untuk kayak apa ya? Kalau teluh itu dia mau untuk melukai kayak begitu. Kalau santet tuh sebenarnya tuh bisa dikatakan tuh ringan lah ya. Kalau teluh tuh biasanya yang beratnya kayak begitu. Nanti di selanjutnya saya jelasin juga biasanya media santet yang digunakan kayak begitu ya. Saya tahu kayak gini juga karena kan kemarin itu saya ada masuk komunitas kayak praktisi segala macam, terus memang interaksinya sama dukun sama praktisi, jadi ada tahu sedikit. Di sini saya juga jelasin di mana ada yang benar praktisi yang bisa, ada yang cuma asal-asalan aja kayak gitu. Jadi saya ngerti juga kayak gitu santet itu. Terus apakah semua orang bisa kena? Bisa, walaupun kita dalam keadaan sehat segala macem, atau misalkan kita yang rajin beribadah itu bisa kena aja. Karena begini, setiap manusia mereka mempunyai sebuah titik lemah. Nah itu titik lemahnya itu tergantung tuh apakah di hari apa, di jam berapa, kapan, kayak begitu. Kalau biasanya kalau teman-teman sih, kalau anak-anak sih biasanya ngomongnya hari apes kayak gitu. Itu ada setiap manusia. Terus bagaimana cara mereka untuk melakukannya? Biasanya mereka melakukan sebuah kayak seperti ritual kayak begitu. Ritual yang digunakan itu pasti menggunakan media, karena manusia itu mempunyai bentuk wujud fisik yang nyata, jadi membutuhkan media yang nyata juga. Contohnya seperti misalkan daun, terus misalkan kayak daun ya, pohon atau dan sebagainya kayak begitu, itu diambil. Nah nanti si praktisi ini tinggal menggunakan atau misalkan menggunakan media untuk pemanggilan yang dia misalkan buat ajak kolaborasi ya, kalau atau misalkan bisa dikatakan kayak dia memanggil terus habis itu menyuruh mengirimkan barang ini ke si Anu kayak begitu. Nah itu nanti pas dia ada hari apesnya kena tuh plak masuk kayak begitu. Tapi ada juga praktisi itu yang misalkan dia udah ngirim, nah si target ini misalkan lagi nggak ada hari apesnya ya, kalau bahasa kita ini nggak ada hari apesnya, itu biasanya daripada itu barang balik lagi mental ke si dukun, biasanya dipentalkan ke apa sih, ke orang-orang sekitar. Misalkan kayak gini, di dalam sebuah rumah yang ditargetin kepala keluarganya, tapi yang kena anaknya kayak begitu. Ini pernah kejadian kok, malah sering lagi kayak begitu. Jadi saya ada kenal kemarin tuh tahun 2015 kenal sama kurir paket, orangnya baik banget. Jadi kalau misalnya ngirim paket kan, kalau misalnya dulu kan kris kan nggak boleh dikirim ya, nah sama dia boleh tuh kayak gitu kan. Jadi saya kebetulan lagi di luar kota tuh, saya nggak tahu kejadiannya. Pas saya pulang, saya WA, saya minta di pick up sama dia. Yang jawab istrinya, katanya suaminya udah almarhum lah. Saya kan bingung ya. Begitu saya minta sama istrinya untuk ngomong sama temennya dari suaminya. Datanglah temannya suaminya ini, ngobrol cerita. Saya tanya kenapa, sakitnya apa. Jadi di dalam perutnya itu ada cairan gitu loh, cairan air. Itu dimana
dia udah dibawa ke rumah sakit dan cairan tuh udah diambil ya, entah lewat tenggorokan, entah lewat mana. Itu setiap cairan tuh disedot, nggak lama pasti isi lagi, dan itu perutnya menjadi besar kayak gitu. Itu memang ada yang seperti itu. Saya kan bingung kok bisa begitu. Saya tanya, emang dia punya ada kenal apa dengan ada masalah sama orang? Temennya ngomong nggak ada bang, malah dia mah orangnya paling sopan, paling rajin segala macem. Nah temennya ceritalah, jadi pernah dibawa ke seorang kayak ustadz atau kiai gitu. Ini dijelasin, ini nih salah target, kata dia begitu. Saya dulu sangat nggak apa sih sangat nggak masuk akal buat saya, karena kan kalau kita mau menyerang orang itu biasanya kita menggunakan media. Terus misalkan kita juga membutuhkan sebuah foto, nama lengkap, udah itu minimal, paling minimal ya. Kalau lengkapnya namanya, nama lengkap, tanggal lahir, binti siapa, bin siapa, wah itu udah lengkap banget. Makanya saya bingung kok bisa salah sasaran. Saya misalnya pentalan begitu, saya ngobrol lah sama teman saya yang paham ya. Saya nanya, dia ngomong gini, lah bro, daripada itu barang balik lagi ke si dukun, mendingan dia pentalin lagi. Nah gue nanya nih, lah kok kan kalau balik lagi tinggal dia simpen aja, tinggal nunggu hari haknya. Dia ngomong gini, teman saya, bro itu barang kalau kena tuh dukun nggak bisa ngobatinnya, kata dia. Lah kok gitu? Karena begini, dia bisa menyakiti orang, dia nggak bisa buat menyembuhkan orang kayak gitu. Jadi senjata yang dia tuh dia nggak tahu sama sekali itu apa, caranya ngobatinnya tuh apa dia nggak tahu. Yang penting dia cara, ibaratnya tuh dia nyerang ya nyerang aja, kata gitu. Dia mau cara buat nyembuhinnya, nguarinnya segala macam dia nggak tahu, dia ngomong kayak gitu. Lah kok bisa begitu ya? Disitulah saya mulai mikir, lah kok zaman sekarang begini, lucu banget ya. Karena setahu saya kalau target kayak gitu mah udah pasti kena gitu loh, nggak balik lagi, nggak mental kayak begitu. Nah di sini saya mau menyampaikan buat kalian yang mengenal orang baru segala macem kayak begitu, berhati-hatilah memberikan data pribadi kalian, seperti misalkan nama, tanggal lahir, nama orang tua kayak gitu. Apalagi kalian foto-foto kalian yang sering foto-foto. Nah yang terus ada juga yang misalkan versinya kayak pelet itu tuh sebenarnya bukan untuk membuat orang tuh cinta sama kita tuh tergila-gila, enggak. Sebenarnya pelet tuh ibaratnya tuh kayak untuk membuat orang itu jadi yakin sama kita, sama percaya sama kita, udah itu doang. Sama membuat, biasanya kalau kayak gini ada jin atau segala macam tuh di samping-sampingnya tuh. Jadi dia selalu ngebisikin ke kita, buat kita kangen sama si Anu, kangen sama si ini, begitu. Kayak begitu sih. Jadi saya di sini mau menyampaikan itu aja buat kalian, hati-hati aja. Kayak begitu ya. Kalau misalkan ada orang yang bilang santet, teluh itu nggak ada, itu cuma 2 kemungkinan kok. Pertama, dia belum ngalamin, belum kena. Kedua, dia paham terus mencoba untuk untuk melawannya, karena gitu loh. Karena kalau kita yakin kalau itu tuh nggak ada, itu tuh akan susah masuk. Seperti itu, ada yang seperti itu pengajarannya ya, cuma kita nggak tahu lah ya, namanya orang beda-beda. Cuman itu aja sih yang saya mau sampaikan. Hati-hati deh pokoknya. Kalau saya sih baru kemarin sih pernah ada nolongin dia. Rata-rata kalau orang kena pelet itu dia nggak sadar dia kena pelet, dia nggak sadar. Yang sadar itu orang sekitar. Ketika orang sekitar menegur, dia nggak percaya, sangat nggak percaya. Saya udah nemuin ini mah banyak, makanya saya males banget nolongin orang tuh. Kayak misalkan kena pelet, terus kena santet, kena teluh, karena mereka semua tuh minta bukti kayak begitu. Padahal kayak kemarin nih, yang kemarin saya ada ngasih bantuan ke orang, jadi
ibu-ibu udah tua, dia terkena tuh, nggak tahu ya, kalau saya lihat sih jalurnya tadinya mau menyerang ke anaknya, tapi kemungkinan anaknya nggak ada di rumah atau di mana atau gimana kejadian saya lupa tuh, larinya ke ibu itu, dibuatnya jadi BAB terus-terusan, kan kasihan ya. Jadi santetnya ini kayak semacam racun itu bisa dikirim melalui udara, bisa dikasih makan ke orang itu, dikasih minum. Begitu juga dengan pelet segala macam. Berbeda dengan teluh. Kalau teluh misalkan dia mengambil sebuah media kayak begini, terus dipasang foto segala macam, ya kita kerjain aja dari sini kayak begini, kayak begitu. Jadi macam-macam. Pokoknya buat kalian hati-hati aja, tingkatkan terus ibadah kalian, kayak gitu aja ya. Soalnya mulu nih, kemarin ini saya juga dengar kabar ya, katanya di perkantoran sendiri juga udah mulai seperti itu. Semoga sedikit membantu ya. Makasih.